tahu boleh ilo. Nenek ate nenek sida. Sida pemeriksaan. Gua kado laptop berarti aku. Nah, laptopmu kenapa ya? Orang kena orang muru. Musuh. Boleh pemeriksaan. Bisa dimasukin kau nonton di Kantor. Bisa mulai ya? Ayo kone wis mulai. Wis. Wis, ayo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai kedua orang tua saya terkait financial yang ada di keluarga kami. Yang pertama akan saya tanyakan, boleh dikenalkan dulu masing-masing, Umi dulu atau Sapi? Abi dulu. Abi dulu. Nama lengkap pakai gelar apa? Enggak usah. Mukhtar Ghazali. Terus pekerjaannya Pensiunan ASN. pensiun ASN. Usianya 63. Kemarin pensiunnya di usia berapa? 58. Di usia 58 ya pensiunnya. 58. Terus untuk sekarang pendapatan per bulannya itu berapa? Sekitar 4 juta lebih. 4.500.000 Kurang 4.400.000. 4.400.000. Untuk Umi, nama lengkap Siti Muhana, usia 57. Usahanya adalah jualan sayur setiap hari di depan rumah. Perusahaannya pedagang. Ya, dagang. Wira swasta. Wira swasta. Kemudian berarti kalau wira swasta nggak ada pensiunnya ya? Nggak ada pensiun. Nggak ada Pensiun sendiri. pensiun. Pendapatan rata-rata per bulannya kira-kira berapa? 1 sampai 2 juta. 1 sama 1 juta sampai 2 juta. Selanjutnya mungkin ada, kan di sini aku bakal jadi financial planner kecil-kecilan untuk keluarga dulu mungkin. Nah, di sini aku perlu tahu terkait aset apa yang dimiliki oleh Umi sama Abi selama ini. Mungkin dari aset liquid dulu. Aset liquid itu seperti aset yang mudah dicairkan ke bentuk tunai, seperti tabungan di bank. Untuk tabungan di bank nggak punya ya. Uangnya berputar setiap bulan untuk masih merenovasi, membuat rumah, memperbaiki rumah. Berarti untuk aset liquidnya belum ada ya? Belum ada. Aset liquidnya belum ada. Kemudian untuk aset pribadinya mungkin? Aset pribadi apa? Rumah kos itu ya. Rumah tempat tinggal keluarga, rumah kos untuk dikontrakkan dan disewakan, mobil, terus sepeda motornya berapa berarti? Ada dua. Tiga. Lawa Zaki. Oh iya, Tiga, tinggal tiga sepeda Oh motor. iya, 3. Kemudian untuk aset investasinya
seperti emas, mungkin ada saham atau obligasi yang dimiliki? Enggak punya. Nggak punya, nggak punya. Ada emas tapi sedikit untuk perhiasan aja. Oh, Enggak untuk investasi yang berupa antam, enggak. Untuk dipakai aksesoris emasnya. berarti di sini aset yang dimiliki berupa aset pribadi ya, termasuknya yang tadi rumah yang disewakan sama kos yang disewakan itu maksudnya aset investasi. Rumah pribadi, rumah kos sama sepeda motor. Ya, baik-baik. Motor mobil satu. Kemudian mungkin boleh sedikit tahu terkait hutang, mungkin yang dimiliki untuk hutang jangka pendek atau jangka panjangnya itu apa aja? Untuk hutang jangka pendek panjang tidak ada, tapi ada sedikit hutang itu bersifat apa ya, fleksibel karena hutangnya ke saudara dekat, kakak, itu aja. Tapi juga nggak banyak. Kalau boleh tahu nominalnya? 25 juta. 25. Itu fleksibel ya, tidak ada tenggat waktunya tertentu gitu. Mungkin cuma itu hutangnya, yang lain seperti debit, kredit Nggak ada. nggak ada. Nggak punya. Nah, Berurusan dengan bank nggak ada. kira-kira untuk pengeluaran orang tua per bulannya, entah itu pengeluaran untuk premi asuransi, untuk menabung, untuk belanja keluarga, itu kira-kira berapa? Untuk pengeluaran satu bulannya kalau di total untuk semua pengeluaran mulai bayar sekolah, kos, wifi, listrik, PDAM semuanya ya sekitar 7 sampai 8 juta. Per bulannya itu ya. Kalau untuk rinciannya belum bisa merinci. Ya ada sih biasanya. Kalau buat belanja keluarga dulu deh, berapa biasanya per bulannya? Belanja rata-rata itu ya pengeluaran belanja sekitar ya 50 ya sehari itu 50-an 50 perharinya. 50. Itu udah cukup buat satu keluarga 50 sehari. Ya kadang ya kurang karena penghuninya kan banyak, 1, 2, 3, 7 orang setiap harinya 7 orang selain yang di Jogja 7 orang yang di sini, yang di Jogja 1 kan rata-rata sekitar ya 75.000 Itu satu orang. ya satu hari untuk belanja untuk makan terus beli sembako. Sebelum tak aku lanjutin, anggota keluarga yang menjadi tanggungan Umi itu berapa sih? Sebenarnya kan cuma jadi tanggungan. 2 karena tapi di sini kan ada menantu, cucu sama kakak yang juga tinggal dicampur Oh, di sini. berarti kalau misal di total 2 itu anak, terus 3 ya anak? 4 ya Umi Abi, Umi Abi, Zaki, Mas Daus, Mas berarti Daus. 4 4. orang. Terus kan ada menantu 1, kakak 1, cucu 2, jadi kan 8 yang sehari-hari harus ditanggung meskipun jauh kan ya makan, modalnya harus dihitung.
untuk pembayaran asuransi setiap orangnya dalam satu keluarga itu kira-kira berapa per bulan? Per bulan atau gimana sistem bayarnya? Asuransi nggak ada. Nggak ada asuransi. Karena asuransinya sudah dipotong, asuransi kesehatan itu dipotong langsung dari uang pensiunan API. Terus untuk BPJS-nya yang 2 itu dapat dari pemerintah, jadi nggak punya asuransi. Oh, jadi nggak jadi tanggungan keluarga gitu ya? Udah terbayar. Sudah terpotong dari gaji Pensiunan. pensiunan yang untuk BPJS kesehatan. Oh, baik. Kalau mungkin ada uang yang dikeluarkan untuk nyicil bayar utangnya itu per bulannya, Sekitar 1 juta per bulan. 1 juta per bulannya. Kemudian Bayar kos. Bukan. Bayar Oh iya, termasuk kan bayar kos sama UKT itu. oh Kan 6 iya, semester UKT. kan semester harus. 1 semester kan. UKT kan juga harus tiap bulan nyisihkan. Nah, kira-kira berapa itu menyisihkan per bulannya? Untuk UKT nyisihkan per bulannya harusnya 1 juta. Itu UKT sama UKT biaya aja kalau UKT, uang kalau uang untuk uang kos kos sama uang makan kan satu. sendiri itu harus nyisihkan juga tiap bulan kan 1 juta. 1 juta lebih aja karena kalau uang saku nintek kirim. Nah, untuk kan tadi 75 itu buat kebutuhan makan ya, belanja. Nah, kalau untuk bayar air, bayar listrik itu biasanya berapa per bulannya habisnya? Listrik itu Dibantu. listrik ada 2 tempat, di rumah sama di tempat warung. Warung. Jadi sekitar 300 listrik, 120-an itu HIPAM, WiFi 400. 400, 300, 700 sama 120. Berarti kalau buat kebutuhan utilitas seperti listrik, air itu sekitar 800 per bulannya. 800. 800. Nah, selanjutnya aku menanyakan tentang tujuan keuangan. Tujuan keuangan di sini ada 3 sifat, yaitu jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Kira-kira tujuan keuangan Umi sama Abi itu apa sih? Yang jangka pendek? Untuk jangka pendek keperluan sehari-hari, Keperluan sehari, mungkin makan, minum, untuk sembako, untuk beli sembako. untuk jualan lagi gitu ya. Iya, modal usaha diputar. Kalau untuk jangka menengahnya, Apa jangka menengah? kayak kalau untuk pembangunan rumah itu maksudnya jangka panjang bukannya? Jangka menengah itu ki apa? Kayak ya kendaraan. Kendaraan kan harus pajak. Jadi tiap tahun itu harus majeki kendaraan, sepeda motor sama mobil. Nah, itu berapa? Pajak mobil hampir 2 juta, sepeda motor itu rata-rata sepeda motor iki sing 200, yang putih 300, terus yang sijine iku 300-an, 800-an untuk sepeda motor, 2 juta untuk mobil. 800 itu per tahun. Iya, mau sepeda 3, Sepeda 3 800 sama mobil 2 juta. 2 juta per tahun. Untuk tujuan keuangan jangka panjang itu mungkin renovasi rumah. Bukan renovasi, Bangun. membuat rumah belum selesai, belum jadi. Membuat rumah belum jadi.
melanjutkan untuk membangun rumah jangka panjangnya. Mungkin untuk nabung buat ibadah, buat haji umroh. Kalau untuk umroh sudah umroh, tapi nabung untuk haji ya karena udah daftar, jadi tinggal nunggu kuota dan menambahi ongkos haji, belum tinggal melunasi. Kalau pendidikan anak itu termasuk tujuan keuangan Umi sama Abi atau Apa? pendidikan anak Termasuk apa? tujuan keuangan? Ya salah satunya kan juga itu ya, prioritas sebagian dari uang itu diinvestasikan untuk pendidikan, paling enggak semuanya kan harus kuliah. Kuliah sampai lulus, cepat lulus. Amin. Amin. Ya mungkin itu dulu yang dapat saya tanyakan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya, maaf kalau merepotkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis, sudah. Wis ah. Wis.